Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas pengkajian atau berlanjutan dari kajian kitab Ar-Radd Al-Murbi' di kitab Al-Buyu'. Dan pada kali ini kita masuk pada kasus tentang masalah riba. Dalam teks kitab Ar-Radd Al-Murbi' itu ada penyebutan contoh kasus ribawi, namun jika kita membahasnya langsung dikhawatirkan ada beberapa kemungkinan kesulitan untuk memahaminya, sehingga perlu untuk mempelajari sejenak basic dari masalah riba. Ya, apa itu riba dan macamnya secara global. Jadi riba ikhwah, riba itu ziyadah, riba itu tambahan. Dan riba itulah yang menjadi suatu permasalahan kompleks di zaman ini. Impact dan efek buruknya itu sangat terasa hingga saat ini. Tidaklah perdagangan sekarang banyak kolaps itu, melainkan di antara penyebabnya adalah riba. Bahkan sampai kemacetan-kemacetan di jalan yang luar biasa, baik Jakarta, Bekasi, bahkan sebagian menyatakan kota nomor 1 yang paling macet di Indonesia itu Bandung, yang dulu kita tuh nggak menyangka bisa semacet itu. Itu semua apa? Karena riba. Dan riba ini sudah menjalar ke desa-desa sampai pinjol. Ya, riba itu beda dengan judi. Kita ada pinjol, ada judol. Judol itu qimar, maisir itu ada bab sendiri. Nah, riba ada bab sendiri riba ini. Ya, pinjol itu kan umumnya atau semuanya pinjol itu riba dengan aplikasi baik legal dengan pantauan OJK ataupun yang ilegal, semua itu riba. Kalau nggak riba, ngapain mereka bikin aplikasi atau skema pinjol? Orang-orang sebagian bunuh diri. Kita lihat orang-orang banyak bunuh diri, ternyata penyebabnya adalah riba. Ternyata penyebabnya riba, subhanallah. Jadi ini masalah yang sebenarnya berpengaruh ke masyarakat, ke bagaimana perdagangan, ke akhlak masyarakat, akan boleh jadi ke tingkah laku anak istri kita karena riba. Itu semua bisa menjadi efek, belum lagi di akhirat. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu secara ringkas insyaallah, riba itu az-ziyadah secara bahasa. Adapun secara syar'i, maka riba itu adalah tambahan atau kelebihan yang terjadi ketika menukar komoditas ribawi dengan jenisnya, atau menunda
serah terima pada hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan serah terima langsung dari jenis komoditas ribawi. Ini memang agak panjang karena memang riba itu ada beberapa macam dan ini mencakup seluruh macamnya. Jadi riba itu intinya ada tambahan atau kelebihan. Kelebihan terjadi di dua model. Imma di masalah menukar komoditas ribawi dengan yang sejenisnya, ya uang dengan uang, maksudnya uang satu mata uang dengan satu mata uangnya sama, emas dengan emas, ya gandum dengan gandum. Nah, salah satunya ada yang lebih banyak, maka ini tambahan ini menjadi riba. Atau menunda serah terima, qabd, menunda serah terima pada komoditi yang wajib dilakukan serah terima langsung, jual beli yang wajib dilakukan serah terima langsung, nggak boleh ada yang pending, nggak boleh ada kredit di sini, karena jenisnya dari komoditas ribawi, jadi harus taqabud, yaitu on time penyerahannya kedua belah pihak. Kalau enggak, kalau ada penundaan, maka ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi riba. Taib, agar lebih jelasnya, ya kalau kita mungkin agak bingung dengan skema-skema riba yang beragam, apalagi sekarang nih modelnya banyak. Tapi sebenarnya itu semua berujung pada apa? Intinya tuh dua macam riba. Ya, jadi basic aja dulu. Karena kita tuh kebingungan karena basicnya kita nggak dapat biasanya, atau pernah dapat cuma lupa. Jadi riba itu intinya tuh dua. Imma dia riba ad-dain, ya, al-qard, ya, riba dalam masalah hutang, atau riba dalam masalah al-bai', yaitu jual beli. Riba dalam masalah al-bai', yaitu jual beli. Jadi riba itu cuma dua macam doang, paling ujungnya itu ya. Nanti cabangnya banyak banget, tapi ini dulu kita pegang, yaitu imma dia riba al-bai', yaitu riba jual beli, riba dalam jual beli, atau riba al-qard, ad-dain, riba dalam ad-dain, yaitu hutang, ya, dalam pinjaman. Jadi riba itu ada di dua sektor, imma dia dalam sektor perdagangan, imma dia dalam sektor perhutangan. Ya, kadang-kadang ya perdagangan itu berupa hutang, ya. Nah, kita lihat nanti. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, kita luaskan lagi riba al-bai', riba dalam jual beli. Ya, riba dalam jual beli itu ada dua macam. Ya, kalau kita lebarkan berarti inti semua tiga macam. Riba pertama, riba jual beli, riba dalam hutang. Nah, riba dalam hutang disimpel insyaallah. Riba dalam jual beli ada dua macam. Riba dalam jual beli ada dua macam, yaitu yang pertama riba al-fadl dan yang kedua riba an-nasi'ah. Riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Nah, ini riba dalam jual beli. Riba al-fadl itu kelebihan. Fadl seperti riba, kelebihan. Riba al-fadl itu riba ke dalam atau karena ada bonus, ada kelebihan. Ini riba al-fadl. Oke, fadilah itu kelebihan, keutamaan fadilah. Riba al-fadl yaitu riba karena ada kelebihan di sini. Itu dalam jual beli. Kemudian yang kedua dari riba jual beli yaitu riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ini berkaitan dengan tempo. Yaitu riba karena penangguhan waktu. Riba karena penangguhan waktu. Kita pegang aja dulu kepala-kepala ini gitu loh. Riba globalnya kembali ke awal tadi, riba ada dua macam. Imma riba terjadi dalam jual beli, nanti ada dua macam lagi, atau riba dalam pinjaman, ya. Riba dalam jual beli terbagi menjadi dua macam, yang disebut riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Riba al-fadl itu riba karena ada pertambahan, kelebihan. Adapun riba an-nasi'ah, riba karena ada penangguhan waktu. Dan riba itu tidak terjadi kecuali pada
komoditi ribawi, kecuali pada komoditi ribawi, imma dia dinar dirham dan yang semakna dengan itu alat pertukaran uang ya. Dinar dirham yaitu emas perak. Ya, emas perak, dan juga yang sekiasan dengannya yaitu uang. Kalau sekarang uang bisa terjadi pada uang. Kemudian 4 model lainnya itu dia rata-rata adalah bahan makanan. Rata-rata adalah bahan makanan, dan apa-apa makanan yang dikiaskan dengan 4 ini yang dalam jual beli itu imma dia ditakar, imma dia ditimbang. Ya, dalam penjual belinya itu imma dia ditakar, imma dia ditimbang. Ya, bukan dijual per item. Ya, bukan dijual per item, tapi dijual per takaran. Ya, pertakaran atau pertimbangan. Ya, gitu. Seperti itu. Nanti kita jelaskan insyaallah. Taib. Riba al-fadl itu riba karena kelebihan, yaitu tambahan kelebihan yang terjadi ketika menukar sesuatu dari harta ribawi dengan jenisnya sendiri dengan jenis yang sama, tidak seimbang takaran atau timbangannya. Ya, misalnya fulan menjual misalnya Fulan menjual 1 sok gandum, lalu ditukar dengan fulan yang punya 2 sok gandum, atau lebih gampangnya misal menjual 50 gram emas dengan satu orang 60 gram emas ditukar, atau lebih mungkin lebih reflektif di kehidupan nyata kita, yaitu sebelum lebaran Idul Fitri biasanya akhir Ramadan, antum lihat di pinggir-pinggir jalan ya misalnya. Pertama kalau antum lihat dari sini mau ke Mabes TNI Cilangkap kemudian mau ke arah Jakarta itu biasa berjejer tuh. Ya, orang-orang yang mereka ngejual duit. Jual beli duit itu namanya as-sarf, ya, sarf, itu jual beli duit apa? Pertukaran uang. Kalau pertukaran uang antar jenis maksudnya mata uangnya beda, maka ini dibolehkan untuk ada pertambahan. Karena mata uangnya beda, bukan satu jenis mata uang. Tapi yang mereka jual ini uang yang kita pakai juga, yaitu rupiah. Maka pertambahan apapun yang ada di situ, maka di situ termasuk riba, gitu. Walaupun dengan alasan kita emang butuh uang receh, kan mereka kan menjajakan uang receh. Bahkan mereka bisa ada uang 5 ribuan atau bahkan 2 ribuan banyak misalnya. Ya, kita beli ini uang kita 100 ribu, dia ada uang 5 ribuan senilai misal 500 ribu, 5 ribuan segepok 500 ribu ya. Nah, untuk mendapatkannya kita itu bayarnya bukan 500 ribu tapi 520 atau 500. Anda belum pernah berapa harganya Pak? Anda nggak tahu harganya berapa dia mereka jual. Mungkin 550 ribu. 50 ribu ini kan berarti kelebihan. Ini yang disebut riba al-fadl untuk satu jenis mata uang. Ya, ini money changer tapi bukan jenis money yang berbeda, melainkan jenis money yang sama. Ya, maka ini terjadi riba al-fadl, satu jenis, satu mata uang rupiah, namun dalam pertukaran perjualbeliannya itu ada salah satu yang melebihkan. Maka inilah yang disebut riba al-fadl. Ini termasuk jual beli enggak? Ini termasuk jual beli. Makanya sarf itu termasuk akad jual beli. Sarf pertukaran uang itu termasuk akad jual beli. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai akad jual beli sarf ini ketika di masjid. Apakah boleh seseorang menukar uang di masjid? Ada ulama mengatakan boleh, ada ulama mengatakan tidak boleh. Gitu loh. Misal habis Jumatan atau habis kajian, ada tromol kemudian dikumpulin DKM dan dibuka, kan banyak receh tuh biasanya. Ya, kan masyarakat kita kalau sedekah biasanya 1.000, 2.000, 5.000 ya. Maka kemudian ada ikhwan datang
Jadi ikhwan datang, dia punya uang 500.000, 100.000, 5 lembar. Dia pengen mecahin tuh uang, ya pokoknya pecahin, yang penting 500.000 total. Nggak ada riba, pokoknya 500.000 totalnya. Maka dia kasih 500.000 ini ke kumpulan orang yang sedang ngitung duit tromol. Ya kemudian dikalkulasikan, ya ini 500.000 uang recehnya. Tapi ini kan terjadi pertukaran uang nih. Ya pertukaran uang sama jenis. Ada ribanya nggak ada, karena lu ngasih 500.000, kita ngasih 500.000, tapi dengan pecahan yang berbeda. Cuman inti dari uangnya itu nominalnya sama, walaupun lembarnya lebih banyak yang receh. Oke, ini tidak masalah dari segi skema riba atau tidaknya, nggak masalah insyaallah, karena tidak ada fadl, tidak ada kelebihan. Cuman masalahnya para ulama beda pendapat, ini boleh atau enggak dilakukan di masjid, itu dia masalahnya. Jadi ini bukan hal ini riba atau bukan, tapi ini hal apa, etis atau enggak di masjid gitu loh. Para ulama ada yang mengatakan tidak boleh, ya tidak boleh, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, sesuai dengan hadis Nabi kata mereka, yaitu jika engkau melihat seseorang berdagang di masjid, maka doakanlah la arbahallahu lak, semoga Allah tidak menguntungkanmu. Ada ulama yang mengharamkan dagang di masjid, ada ulama yang memakruhkan dagang di masjid. Ini pendapat pertama. Karena ini kata mereka, pertukaran uang seperti ini termasuk bagian dari jual beli, dan kita nggak boleh jual beli di dalam masjid. Oke. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya hal ini boleh. Gitu. Pendapat kedua ada yang mengatakan bahwasanya hal ini boleh. Kenapa dibolehkan? Ada yang paham nggak kenapa dibolehkan? Coba. Mumpung masih pagi, otaknya masih agak berfungsi. Ayo. Karena ya unsur riba jelas nggak ada. Kalau jual beli itu unsurnya ada, Pak. Maksudnya unsurnya jual beli kan pertukaran antara barang dengan barang, itu jual beli namanya, barter gitu, jual beli. Itu ada, tapi bukan itu poinnya berarti. Memang ada sisi seolah-olah bukan jual beli, tapi itu secara praktek itu jual beli. Cuma kenapa kok dibolehkan di masjid? Bukan karena jual beli itu halal di masjid, bukan, tapi ada pertimbangan fikih dari zat transaksi ini. Kenapa kok boleh? Nih kalau misalnya ulama yang sama bilang ini, kalau antum beli coklat di masjid, harga coklat itu 5.000 antum beli, itu nggak boleh. Oke, nggak boleh di masjid. Tapi kalau antum saraf di masjid, enggak apa-apa, yang penting jangan riba, gitu aja. Coba, ini ulama yang sama ngomong gini, apa bedanya antara tadi beli coklat dengan saraf bagi ulama ini? Pertukaran uang, apa bedanya? Ayo, bisa? Tapi ngerti nggak pertanyaan Anda ya kawan? Ngerti kan? Antum beli coklat di masjid, di dalam masjid, transaksi coklat beli 5.000 bayar sekalian ya. Itu juga boleh kata ulama yang sama. Ulama yang sama bilang, kalau misalnya antum tukar duit sama DKM pakai tromol 500.000, dikasih 500.000 juga, maka nggak apa-apa kata ulama yang sama. Apa yang membedakan kok ulama yang sama mengatakan ini nggak boleh, ini boleh, padahal sama-sama jual beli? Coba, apa yang bedain? Tidak ada untungnya. Secara transaksi ini jual beli. Tapi kan orang jual beli itu tujuannya apa? Supaya untung. Ada nggak keuntungan di sini? Nggak ada. Di saraf ini nggak ada keuntungan. Saraf untuk mata uang yang sama nggak ada keuntungan. Makanya sebagian ulama membolehkan. Bisa paham nggak di sini, kawan? Kalau misalnya antum dengar nanti ada ulama membolehkan tukar duit kok di masjid, nggak apa-apa kata ulama. Selama nggak riba nggak apa-apa. Loh kenapa? Karena memang transaksi itu jual beli. Tapi secara transaksinya, secara perbuatan ini jual beli, barter, jual beli. Tapi secara benefit nggak ada. Sehingga esensi jual beli, tujuan jual beli itu nggak tercapai. Makanya nggak apa-apa. Sedangkan yang Nabi SAW katakan, jika engkau melihat seseorang jualan di masjid, maka katakanlah la arbahallahu lak, semoga Allah tidak memberimu keuntungan. Berarti kan tujuannya kan untung.
Artinya orang tuh nggak boleh dia mencari keuntungan duniawi di dalam masjid, itu intinya. Makanya sebagian ulama membolehkan yaitu transaksi sarf ini dalam masjid, karena walaupun secara operasional dia tuh berjual beli, tapi secara esensial dia nggak dapat apa-apa dari itu. Enggak begitu. Nah, kalau misalnya ternyata ini dikasih 500.000, nih orang punya 5 lembar 100 ribuan, terus karena DKM nih berjasa untuk pertukaran duit ini, nih saya tambahin dah 50.000. Nah, ini jadi jual beli nggak? Bisa menjadi jual beli. Karena apa? Karena di sini akan ada benefit gitu, dan ini nggak boleh. Selain itu riba, juga itu di masjid. Ya begitu ya, kawan. Maka kalau ditambah riba al-fadl ini, ya al-fadl kalau dalam dalam pertukaran jual beli komoditi ribawi, kemudian dalam satu jenis yang sama ada perbedaan ya kuantiti, maka di sini bisa apa? Bisa dilarang. Taib. Begitu juga dengan beras dan lainnya. Tapi kemudian riba al-bai', riba jual beli yang kedua, yang tadi pertama riba al-fadl, yang kedua riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah yaitu riba karena adanya penangguhan waktu, yaitu menjual sesuatu dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain yang memiliki illat yang sama, yaitu memiliki sebab yang sama, sebab ribawi, tanpa serah terima langsung. Maka ini riba, tanpa serah terima langsung, menjual sesuatu komoditi ribawi, baik jenisnya sama atau jenisnya beda. Jenisnya sama atau jenisnya beda, tapi masalahnya bukan dia itu, masalahnya apa? Tidak ya dan biadin, tidak serah terima langsung. Tidak serah terima langsung. Salah satunya pending, salah satunya kredit, salah satunya tidak tunai, atau salah satunya tidak kontan sekarang, tertunda. Maka ini bisa menjadi riba, dan ini riba yang paling populer di masa jahiliyah. Riba paling populer di masa jahiliyah itu riba nasi'ah, riba karena ada penangguhan tempo. Mereka dulu kalau misalnya utang jatuh tempo, pihak pemberi hutang akan berkata kepada yang berhutang, bayar sekarang atau saya tambahkan bunganya. Bayar sekarang atau saya tambahkan bunganya. Jika antum bayar sekarang, selesai. Namun jika antum nggak bisa bayar sekarang, maka utang antum ditambah. Ini interest, jadi bunga diperpanjang tempo dan ditambah pula ininya. Maka ada penangguhan waktu di sini, dan ini penangguhan berarti kan uang diserahkan tidak on time. Ya, kemudian ditambah. Tapi bisa juga seperti ini. Ya, kalau misalnya antum jual beli emas misalnya, nggak tunai. Ana beli emas antum lah. Berapa gram sekian, berapa sekian belas juta. Oke, ana beli, tapi emasnya sini dulu. Cuman duitnya ana cicil ya. Ini nggak bisa. Kenapa? Nggak tunai. Jadi namanya jual beli emas dengan rupiah, atau emas dengan perak, atau bahkan ya emas dengan rupiah, emas dengan perak. Kan ini satu illat itu, ya kan, emas perak. Satu illat yaitu alat pembayaran itu ya, apa namanya? Uang. Maka itu harus on time dan serah terima langsung. Pada waktunya, pada waktu akad atau sebelum keluar dari majelis. Itu, selama masih di majelis masih nggak apa-apa. Walaupun jedanya misal setengah jam tapi di majelis, maka nggak masalah, masih bertemu. Ya, adapun kalau sudah keluar dari majelis, salah satu pihak masih belum mendapatkan apa yang harusnya didapat, maka ini terjadi apa? Riba, tidak tunai. Jadi kalau misalnya satu jenis yang sama atau dengan jenis lain yang memiliki illat yang sama, maka dia harus tunai. Antum kalau money changer misalnya, itu harus segera. Yaitu ini mau tukar, walaupun misalnya antum punya rial Saudi, ya 1.000 rial Saudi antum punya, antum pengen tukar rupiah, maka ketika ini tukar rupiah, ya di tempat yang sama, antum jangan kemana-mana dulu. Nggak boleh, Pak, ini 1.000 rial,
Ntar ya Pak, saya mau beli cilok dulu Pak. Enggak, antum situ tetap, jangan kemana-mana. Ya. Atau Pak nih 1.000 rial, ana ambil besok rupiahnya. Enggak boleh. Harus segera. Kenapa gitu? Karena namanya kalau uang terutama ya, terutama uang. 1.000 rial, 1 rial sekarang harga berapa rupiahnya? Kalau antum bilang besok, bisa aja terjadi perubahan. Begitu. Ala kulli hal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk komunitas ribawi segera sekarang ya, untuk satu jenis atau satu ilat yang sama. Kalau misalnya dia jenis atau ilat yang sama, yaitu sama-sama mata uang, maka segera. Atau sama-sama ilatnya yaitu barang dagangan ini ditukar dengan barang dagangan model bentuknya beda tapi ilatnya sama, yaitu sama-sama ditimbang misalnya. Ya, beras ditukar dengan beras misalnya. Ya, antum punya beras berapa? Segini, antum punya beras segini. Maka timbangannya sama. Meskipun kualitas beda, timbangannya sama. Ya, jangan dibedain. Antum punya beras 5 liter. Tukeran dong dengan beras antum. Harus segera. Jangan anak punya beras 5 liter, antum butuh sekarang. Ya udah, anak nggak butuh sebenarnya, tapi nanti aja dah kasih. Nggak bisa sekarang semua. Serahin segera. Ya seperti itu ya ikhwah sekalian. Jadi kembali kita tadi, riba ada 2 macam, yaitu riba dalam jual beli, dan itu 2 macam lagi, yaitu riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Kemudian ada riba berikutnya, yaitu riba al-qard. Dan riba al-qard itu riba dalam masalah pinjaman. Yang mana riba al-qard itu pinjaman yang disertai syarat keuntungan, itu riba al-qard itu. Itu ya sekarang banyak banget. Pinjaman yang disertai apa? Syarat keuntungan. Jadi adanya apa? Syarat keuntungan, dan syarat ini baik terucap di lisan atau termaklumi dengan kebiasaan. Nah, itu dia. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Pinjaman yang disertai syarat keuntungan. Baik ini terucap di lisan atau tertulis atau termaklumi, sama-sama maklum secara kebiasaan. Nah, ini riba. Riba yaitu riba al-qard. Ingat, qard itu dengan dain ya. Qard itu bahasa Arab ya, qard ya. Makanya kredit itu dari qard. Antum bedain minjem, bahasa kita minjem, ya kan? Minjem duit itu qard atau dain, bisa sama-sama. Ya. Bedanya minjem duit dengan minjem lainnya, dengan minjem barang. Minjem duit itu sebenarnya minjem nominalnya, bukan minjem lembarannya, gitu kan? Makanya bisa tetap disebut minjem duit, uang virtual tetap minjem duit karena nominal yang kita cari, bukan zat papernya, bukan. Ya, kalau minjem buku, sebenarnya kita minjem bukunya ini, gitu loh. Nah, bedanya minjem duit dengan minjem barang. Minjem barang, situ harus balikin ya barang itu yang situ pinjem, gitu loh. Misal atau minjem mana, Ustaz, boleh nggak nak minjem tablet antum? Oke, fadal. Terus antum balikin besoknya, taunya HP Nokia. Lu astagfirullahaladzim. Mana HP anda mana? Tablet anda mana? Afwan Ustaz, Nokia jadul Ustaz, nggak apa-apa, langka Ustaz, nggak bisa lah. Ya. Tapi kalau minjem duit, Ustaz pinjam duit Ustaz, berapa? 3 juta. Oke, anda tulis nomor serinya. Antum nanti balikin harus 3 juta lembaran yang sama nomor seri itu. Afwan Ustaz, nggak jadi Ustaz. Ya nggak jadilah. Kan bukan kertasnya yang antum cari, tapi apa? Nominalnya antum cari. Itu bedanya kredit, hutang ya, dengan apa? Dengan minjem barang yang bukan uang. Nah, riba al-qard ini pinjaman yang disertai syariat, syarat keuntungan, baik itu memang tertulis atau terucap atau termaklumi dengan kebiasaan.
Kalau tertulis jelas, misalnya ya kayak banyaknya pinjol ya. Ya kalau misalnya situ tulisan apa 10 juta ya, maka cicilan sekian, tapi ternyata kalau digabung lah lebih gede daripada utang saya gitu kan. Ini udah jelas tulisannya ini riba ini. Atau terucap misalnya apa? Syaratkan manfaat ya. Afwan, kalau misalnya antum mau minjem sama ana kasih syarat, ana boleh pakai motor antum. Lah ini riba, ya riba. Walaupun keuntungannya itu nggak ada kaitannya sama duit. Keuntungannya itu manfaat, nikmat atau apalah gitu. Ya antum boleh ngutang sama ana, tapi dengan syarat ya tadi, ana boleh pakai motor antum setiap pagi buat ngantar anak. Atau ana mau utangin antum 5 juta, antum cicil, tapi dengan syarat tiap pagi anak-anak antum antar. Gimana? Nah ini termasuk apa? Termasuk riba. Karena ada keuntungan, ya ada keuntungan. Baik.